Berfilsafat termasuk berpikir karena berfilsafat adalah mencari kebenaran atau kebijaksanaan melalui pemikiran yang mendalam, sistematis, dan kritis. Sedangkan berpikir tidak selalu berfilsafat karena berpikir adalah proses umum untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu. Proses berfilsafat pada dasarnya lahir dari pengalaman manusia dalam menghadapi dunia dan mencoba memahami keberadaannya. Pada tahap awal, manusia sejak dahulu menjelaskan fenomena alam yang belum mereka pahami dengan dongeng, mitos, atau tahayul. Contohnya, petir dianggap sebagai suara dewa yang marah. Cerita-cerita tersebut memberikan rasa aman sekaligus makna meski tidak ada bukti rasional. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai mempertanyakan kebenarannya dan dari sinilah ilmu pengetahuan mulai berkembang. Melihat langit malam yang penuh bintang menimbulkan rasa kagum dan keindahan. Kekaguman ini memicu keingintahuan yang lebih dalam. Apa hakikat bintang? Mengapa alam semesta tampak teratur dan siapa yang menciptakan semua ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong manusia untuk mencari kebenaran sehingga lahirlah filsafat sebagai usaha reflektif dan sistematis untuk memahami realitas. Angan-angan atau daya imajinasi juga berperan penting dalam melahirkan filsafat. Melalui imajinasi, manusia mampu membayangkan hal-hal yang melampaui pengalaman langsung, seperti konsep keadilan, kebahagiaan, jiwa, atau kehidupan setelah mati. Angan-angan yang dipadukan dengan akal menimbulkan pemikiran abstrak yang kemudian dikembangkan menjadi refleksi filosofis. Dengan demikian, filsafat lahir dari perpaduan antara mitos yang dipertanyakan, keindahan alam yang menimbulkan rasa ingin tahu, dan imajinasi yang mendorong manusia untuk berpikir lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Periodisasi Yunani terbagi menjadi 3. Yang pertama, periode prasokratik, fokus pada kosmologi, asal-usul alam semesta, dan prinsip dasar realitas. Tokoh Anaximander mengajukan konsep epeiron yang tak terbatas sebagai asal mula. Lalu, Parmenides menekankan bahwa yang ada itu tetap menolak perubahan. Yang kedua, periode klasik, fokus pada etika, politik, epistemologi, dan metafisika. Tokohnya, Socrates menekankan pentingnya pengetahuan diri, know thyself, metode dialektika, dan pencarian definisi universal tentang kebajikan. Plato, teori idea atau forma dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia lain. Yang terakhir, periode Helenistik, fokus pada filsafat praktis, kebahagiaan, dan cara hidup. Tokohnya, Epikuros, kebahagiaan dicapai melalui kenikmatan sederhana dan bebas dari rasa takut. Stoicisme atau Zeno dari Citium, hidup sesuai dengan alam dan rasio, menerima takdir batin melalui penangguhan penilaian. Ini ada beberapa filosof besar Islam. Yang pertama, Al-Kindi, dijuluki filsuf Arab pertama, mengintegrasi filsafat Yunani, Plato, dan Aristoteles ke dalam Islam. Fokus pada logika, metafisika, matematika, dan kedokteran. Menekankan bahwa akal dan wahyu dapat saling melengkapi. Yang kedua, Al-Farabi, disebut guru kedua setelah Aristoteles, mengembangkan teori masyarakat ideal dan filsafat politik, menekankan pentingnya pemimpin yang bijak sebagai imam dalam masyarakat. Pemikirannya berpengaruh pada filsafat politik Islam dan Eropa. Yang ketiga, Ibnu Sina, ahli dalam kedokteran, logika, dan metafisika, memiliki karya Al-Qanun fi al-Tibb, Canon of Medis, menyusun sistem filsafat yang memadukan Aristotelianisme dengan Neoplatonisme, menjelaskan konsep jiwa, akal, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Al-Ghazali, tokoh besar dalam teologi, tasawuf, dan filsafat. Karya penting Tahafut al-Fashifa, kerancuan para filosof, mengkritik filsafat rasionalisme. Ibnu Sina dan Al-Farabi menekankan wahyu dan pengalaman mistik sebagai jalan menuju kebenaran. Pemikirannya memperkuat ortodoksi Islam. Al-Quran menempatkan ilmu sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan manusia. Wahyu pertama yang turun, yaitu surah Al-A'la ayat 1-5, sudah menekankan pentingnya membaca dan belajar sebagai pintu masuk menuju pengetahuan. Ilmu dipandang sebagai cahaya yang membedakan manusia dari kebodohan sekaligus menjadi dasar ibadah yang benar. Dalam surah At-Taubah ayat 122, Allah menegaskan bahwa sebagian umat harus mendalami ilmu agama
agar dapat memberi peringatan kepada yang lain, menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban kolektif. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Sekularisme Barat menekankan pemisahan agama dari urusan politik dan negara, sedangkan filsafat Islam berusaha mengharmonisasikan akal dengan wahyu, menjadikan agama sebagai fondasi dalam seluruh aspek kehidupan. Penyelidikan filsafat menurut objeknya mencakup segala realitas atau material dengan cara pandang yang mendasar dan menyeluruh atau formal. Dari sini lahirlah berbagai cabang filsafat seperti metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, aksiologi, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat agama, dan filsafat bahasa. Filsafat berperan penting dalam membentuk kerangka berpikir. Sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan, melalui filsafat, seseorang diajak untuk merefleksikan secara kritis alasan dibalik tindakannya, menimbang nilai baik dan buruk, serta mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang diambil. Filsafat melatih agar tidak hanya mengikuti dorongan emosional, tetapi juga mempertimbangkan rasional yang selaras dengan tujuan hidup dan prinsip moral.